Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 37. Kenapa lambat pulang? Johan melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Saat ini sudah menunjukkan jam 11 malam. Pria itu berencana untuk pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, hari ini dapatnya lumayan, ungkap Johan. Johan memandang kaca mobil yang diketuk dari luar. Ada apa, Mbak? Tanya Johan ketika kaca mobilnya sudah diturunkannya. Mas, bisa tolong antarkan saya, Mas, ke alamat ini, ucap wanita yang memberikan kertas di tangannya. Johan memandang alamat yang diberikan oleh wanita itu. Mas, tolong ya, saya akan bayar ongkosnya di atas dari harga biasanya. Wanita itu memohon dengan wajah yang sedih, berharap pria yang ada di dalam taksi mau membantunya. Johan menganggukkan kepalanya. Silakan, Mbak, ucapnya. Apa sendiri aja? Tanya Johan memandang wanita tersebut. Iya, Mas, jawab wanita itu yang kemudian duduk di kursi belakang. Johan sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu mengemudikan taksi yang dimilikinya setelah wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Alamat yang diberikan oleh wanita itu lokasinya cukup jauh dan memakan waktu 45 menit untuk sampai ke tujuan. Di jalan yang sepi, Johan merasakan perasaan yang tidak enak. Johan diam ketika sesuatu terasa menempel di kulit lehernya. Berhenti, ucap wanita itu memberi perintah. Apa maksudnya ini? Tanya Johan. Wanita itu tertawa ngakak ketika mendengar ucapan Johan. Johan baru memahami bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Johan tidak tahu dari mana mobil hardtop itu datang. Tiba-tiba mobil itu sudah mengikutinya dari belakang dan berhenti tepat di depan mobilnya. Johan menghentikan mobilnya dengan sangat cepat hingga lehernya sedikit tergores oleh benda dipegang oleh wanita yang di belakangnya. Wajah Johan memucat ketika mengetahui kondisi yang saat ini dialaminya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Johan terbayang akan wajah istrinya, apa yang terjadi dengan istrinya bila orang-orang itu menghabisinya. Aku masih ingin melihat anakku lahir, Johan berkata di dalam hatinya. Dua orang pria bertubuh besar turun dari mobil hardtop tersebut. Salah seorang diri pria itu membuka pintu di samping Johan. Keluar, ucap pria tersebut. Johan mengikuti perintah pria yang memegang kerah bajunya. Johan keluar dari dalam mobil. Pria bertubuh besar dan tinggi itu memegang tangan Johan dan mengarahkannya ke belakang, sehingga lawannya tidak bisa untuk bergerak. Jika ingin selamat, maka diam saja, jangan macam-macam, ucap pria itu penuh makna. Wanita itu tersenyum memandang Johan. Wanita itu masuk ke dalam mobil taksi dan duduk di kursi kemudi. Pria yang saat ini memegang tangan Johan memberi isyarat kepada temannya agar masuk ke dalam mobil hardtop yang ada di depan taksi. Setelah semua temannya masuk ke dalam mobil, pria memegang tangan Johan membawa tubuh Johan ke pinggir jalan, dan pria itu masuk ke dalam taksi. Johan hanya diam ketika orang itu membiarkan tubuhnya di pinggir jalan. Johan masih tidak tahu dengan apa yang telah terjadi. Semua ini seperti mimpi baginya. Johan hanya diam ketika orang itu membawa taksinya. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Dirinya juga tidak bisa berbuat apapun terhadap orang itu. Cukup lama Johan duduk di tepi jalan. Jantungnya masih berdegup dengan sangat hebatnya. Yang ada di dalam pikirannya saat ini, dirinya masih bisa selamat. Di jalan sepi ini tidak ada satupun mobil yang melintas. Johan memutuskan untuk berjalan kaki pulang ke rumahnya. Biasanya jam segini Mas Johan sudah pulang, tapi kenapa sekarang belum juga sampai di rumah?
Nina memandang jam yang menempel di dinding. Nina merasa tidak tenang ketika suaminya belum pulang ke rumah. Begitu banyak bahaya yang mengintai suaminya yang berprofesi sebagai supir taksi. Berulang kali Nina mencoba menghilangkan pikiran-pikiran tidak baik yang muncul di dalam pikirannya. Nina mencari berbagai macam kemungkinan yang positif yang membuat suaminya terlambat sampai ke rumah. Berulang kali Nina keluar masuk dari kamar, kemudian memandang ke jendela, duduk di ruang tamu, kemudian memandang lagi ke jendela, dan berharap suaminya akan pulang ke rumah. Sudah lewat dari jam 12 malam, namun suaminya masih juga tidak pulang. Nina merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Rasa takut dan cemas bercampur menjadi satu. Nina seakan tidak sanggup membayangkan hal yang terjadi terhadap suaminya tersebut. Baru saja Nina bersedih atas kepergian neneknya, dan sekarang Nina tidak ingin hal apapun terjadi kepada suaminya. Nina menangis ketika pikiran itu semakin memenuhi pikirannya. Nina sangat takut. Kenapa Mas Johan masih belum pulang? Nina nggak mau sesuatu terjadi sama Mas. Nina menangis merasakan kekhawatirannya. Ini untuk pertama kalinya suaminya pulang begitu sangat lama. Biasanya suaminya akan selalu sampai di rumah sekitar jam 11 malam. Andainya terlambat paling hanya lewat 15 menit. Nina berulang kali memandang keluar jendelanya dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Kakinya terasa amat lemas ketika pikirannya semakin tidak menentu. Nina duduk di lantai dengan menyandarkan punggungnya di dinding. Cukup lama Nina menangis hingga ia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Dengan sangat cepat Nina membuka pintu rumahnya tersebut ketika mendengar suara suaminya memanggilnya. Mas Johan, Nina berkata ketika sudah membuka pintu rumahnya. Nina memeluk tubuh suaminya dengan sangat erat. Ia begitu sangat lega ketika melihat suaminya pulang dengan selamat. Johan tahu bahwa saat ini istrinya begitu sangat mencemaskan dirinya. Istrinya menangis dan matanya sudah sangat merah. Mas tidak apa-apa, adik jangan nangis, Johan berkata dengan mengusap air matanya. Kenapa pulangnya lama sekali? Tanya Nina. Nina melihat suaminya yang sampai di rumah dengan tubuh yang berkeringat dan wajah yang pucat. Nina baru menyadari bahwa mobil yang selama ini dibawa oleh suaminya tidak ada. Mobil mana Mas? Tanya Nina. Johan menggelengkan kepalanya. Mas capek, nanti Mas cerita. Ucapnya sudah tidak sabar untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikirannya. Melihat kondisi suaminya seperti ini, Nina tidak ingin bertanya lagi. Nina hanya menganggukkan kepalanya dan meminta suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Nina membuatkan teh hangat untuk suaminya dan membawa teh hangat itu ke dalam kamar. Mas mau cuci muka dulu dek, ucap Johan yang sudah membuka pakaiannya dan berencana untuk ke kamar mandi. Iya, jawab Nina duduk di lantai yang beralaskan karpet plastik. Ia masih merasa begitu sangat tidak tenang karena suaminya belum bercerita apa-apa kepadanya. Namun ia juga tidak mau mendesak suaminya untuk secepatnya bercerita. Nina memandang suaminya yang baru saja masuk ke dalam kamar setelah membasuh wajahnya. Nina mengambilkan handuk dan memberikan kepada suaminya agar suaminya mengeringkan wajahnya. Johan duduk di depan istrinya dan meminum teh hangat yang sudah dibuatkan oleh istrinya tersebut.